Tiba-tiba muncul budaya kekerasan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrik. Dia nggak ngerti bahwa konsep hidup bersama itu dijaga. Karena apa? Kita ini puluhan suku, bangsa, agama. Jangan sampai kerukunan ini tidak terjaga. Makanya kalau ada yang bikin gak rukun, digepui bareng, bareng, nggak boleh. Makanya kok tiba-tiba sekarang ada lagu Habib Rizik gurune NU, dia ribut aja kok tiba-tiba jadi gurune NU, itu kok diceritane. Makanya Kiai Said Akil ngomel itu kemarin, apa itu kok tiba-tiba Habib Rizik gurune NU katanya. Ini konsep gede. Jadi setelah nanem itu ditata semua. Makanya begitu jadi NKRI konsep besarnya adalah Pancasila. Tertinggi tetap Tuhan, nggak ada penghinaan pada Tuhan. Ketuhanan paling tinggi. Setelah urusan ketuhanan, kedua adalah urusan kemanusiaan, karena dunia ini urusannya manusia. Ya kan? Orang bikin kursi gara-gara bokongnya manusia. Orang punya mic karena kupingnya manusia. Orang punya pabrik pempes gara-gara nya manusia. Dunia dan seisi ini bulat ya, makanya kemanusiaan. Manusia nggak bisa hidup dan berdiri sendiri, butuh persatuan. Manusia nggak bisa hidup sendiri, bahkan agama pun nggak bisa sendiri. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia dikasih ngerti urusan agama lah. Khaironnya nakiro, khairon kalau nakiro maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna itu milik Allah, kalau manusia nggak sempurna baiknya karena pasti bersama yang lain. Contoh malam hari ini pengajian ini baik nggak? Terus yang paling baik siapa? Ya kiainya. Lah iya minumannya aja banyak. Jadi kalau malam ini pengajian itu baik, maka yang terbaik ya saya. Tapi saya nggak boleh ngaku paling baik karena saya terlihat baik di sini diundang kiai. Kalau nggak diundang kiai saya nggak kelihatan baik di sini. Lah kalau gitu baik saya apa baik kiai? Ya nggak bisa, saya nggak datang pengajian kiai juga jelek. Loh, itu baik baru dua itu udah ribut. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan, yang baik ya kami kiai. Lah kenapa? Mau datang. Coba kalau nggak ada yang datang, ini bukan pengajian lah, apa? Cek sound. Lu kan kacau itu sudah. Lu ayo. Terus tiba-tiba tukang son ikut-ikutan, yang baik ya kami kiai. Lah kenapa? Nah sonnya tak pateni wis rampung gitu. Mana ada? Terus kata yang bikin tenda, yang baik ya kami kiai, kalau nggak tak pasangi tenda bubar kudanan. Padahal yang biasanya masang tenda gini sholatnya juga nggak terlalu rajin. Biasanya gitu, nggak tahu kalau di tempat saya gitu. Nggak, karena nggak ada kiai menek-menek tenda itu. Duh. Tapi itu nyata. Bahwa kebaikan nggak pernah bisa berdiri sendiri. Makanya manusia jangan pernah menganggap aku bisa, nggak bisa. Makanya Allah mengajarkan kalau doa makan Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Ayo. Ya karena makan urusannya banyak orang, yang masak siapa, yang nanam siapa, yang panen siapa, yang bikin bumbu, yang nanam bawang banyak. Beda semua itu, apalagi bumbu nggak enak kalau nggak dikasih garam. Yang bikin garam orang pesisir. Cirebon, pesisir Indramayu bikin garam, gawe uyah gitu. Sampai ngerti waktu bikin uyah orang uyo. Jangan-jangan waktu bikin uyah nguyo podo asine. Uyu. Lah ini makanya konsep berikutnya setelah kemanusiaan itu persatuan. Nah persatuan nggak akan terjadi kalau manusia nggak bisa menghargai orang lain. Bahwa manusia itu setara di hadapan Allah. Makanya persatuan hanya bisa terjadi kalau ada konsep kesetaraan, namanya kerakyatan. Berbeda-beda silahkan, tapi harus saling tanggung jawab. Tapi memahami perbedaan itu juga nggak mudah, butuh hati yang luas. Hati yang luas dan penuh nilai ketuhanan. Hati yang luas dan penuh nilai ketuhanan adalah hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Itu pun butuh kebijaksanaan. Seandainya sampai jadi bupati, asalnya kecamatan putri Palimanan, kok yang diurus Palimanan tok, itu namanya bijaksini.
Jadi walaupun sampean asalnya paling yang lain juga diurus, Tegal Kubuk, pundi-pundi diurus. Kalau cuma ngurus daerahnya itu namanya bijak sini. Itu pun masih butuh permusyawarah. Paroten harus dimusyawarahkan, nggak boleh bertindak sendiri dan butuh perwakilan, baru akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wa syai'in fi mahallihi. Loh. Tidak main-main. Jadi negara ini konsepnya paripurna. Makanya kalau ada anak-anak muda sekarang Pancasila tauhid suruh sini tak tapuk cangkemmu ke. Nggak boleh. Ini sebuah sikap way of life. Pandangan hidup berbangsa bernegara, makanya Islam tumbuh paling bagus hari ini. Negara yang lain mana yang pertumbuhan Islamnya paling bagus kalau nggak di Indonesia? Nah itulah maka kemudian kita ini bergerak, yang jaga tetap ada, yang nanam terus ada, tapi jangan lupakan para pendahulu. Nah itu makanya kita khol juga jalan, haflah juga jalan. Karena apa? Islam harus tetap diajarkan, karena tugas kita mengajarkan agama Allah. Itu. Nah itulah maka akhirnya tinggalan ini kita jaga. Yang paling berat adalah menjaga persatuan. Makanya agama jangan menjadi landasan perpecahan. Makanya kiai-kiai masih selalu bersatu, berdoa. Yang lain udah nggak mau bersama. Kita masih kiai netok yang doa, santri ini aminah. Amin, 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 amin. Nek kedawan, amin. Kiainya paham, walhamdulillahirabbil alamin. Yang lain udah nggak mau berdoa bareng-bareng, bisa-bisa sudah. Kebutuhan kita beda-beda. Kalau enggak, kalau ya sama ya berdoa ya bareng-bareng. Kalau yang doa semakin banyak dibawa ke alun-alun Palimanan, namanya istighosah kubro. Begitu sampai sana semua terlibat. Rakyat yang berbeda-beda terlibat, ada yang jual bakso, ada yang jual jamblang, ada yang jual empal gentong, ada yang jual pelembungan, semua berjalan, kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Ada orang selawat, ya selawat aja, biasa kan kalau selawatan di kampung-kampung. Ada yang marhaban ya nural aini, marhaban, 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 jandal Husaini, wallah marhaban, marhaban. Ada yang begitu. Tapi ada yang suka dangdutan, ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik, dadadeng, dadadeng. Ada. Loh nggak tahu, ada yang model Sunda. Ya Rasulullah salam, salamun alaik. Es lilin jadi ada. Coba makanya malam Jumat kita dengerin langgar-langgar suaranya beda. Itu ada yang lagu Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Angriya numpak perahu layar ada. Ada yang tarling, Nini Damini ada. Nambang dawa, kan ada. Dipegat beli, diurus beli, alias nambang dawa. Ada yang gitu, macam-macam kan. Ada yang lagu apa itu yang pemuda idaman jadi impian. Ada yang kayak gitu kan. Loh, ini sebenarnya dinamika sholawat, tapi begitu yang ngajak sholawat semakin banyak, bawa ke alun-alun Cirebon, jadinya Cirebon bersolawat. Wah, slayer laku, sepanduk laku, gagang pancing laku, copet juga hadir. Lu itu kan indah beragama. Ada orang mati, diurus bareng-bareng 3 hari, 7 hari, 40 hari, semua jalan. Ayam laku, jajanan laku. Kalau ziarah bis pariwisata laku, di makam wali jual katok laku, jual tasbih laku, jual nasi laku, paring juga ada yang ngasih di Sulung Jati itu. Ayo barokah. Aku semuanya hidup, bahkan copet juga di situ ada. Duh, betapa indahnya. Begitu sampai makam orang rukun semua walaupun beda-beda. La ilaha illallah
La ilaha illallah. Ini belum selesai rombongan satu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Karena ini imamnya muda. Sallallahu ala Muhammad. Akhirnya sing la ilaha sallallahu ikut gitu. Kalah sama yang gede. Ya kan, ada yang ibadallah rijalallah. Aghizuna li ajlillah. Wa kunu aunana lillah azanallah bifadlillah. Itu satu majelis rukun, tiba-tiba ada satu banser masuk dikira copet, gak taunya bawa speaker, rombongan dari Palimanan ditunggu di bis. Ini dia rukun. Ini betapa sebuah sistem beragama yang sampai gak akan ketemu di negara yang lain. Makanya Islam di Indonesia kerukunannya terjaga. Karena apa? Tumbuh dari tradisi berkembang dari para pendahulu. Makanya sekarang ada yang kemudian nggak paham itu, para pendahulunya ganti ribut. Tiba-tiba muncul budaya kekerasan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrik. Dia nggak ngerti bahwa konsep hidup bersama itu jaga. Karena apa? Kita ini puluhan suku, bangsa, agama. Jangan sampai kerukunan ini tidak terjaga. Makanya kalau ada yang bikin gak rukun digepui bareng, enggak boleh. Makanya kok tiba-tiba sekarang ada laku Habib Rizik gurune NU, dia ribut aja kok tiba-tiba jadi gurune NU, itu kok diceritane. Makanya Kiai Said Akil ngomel tuh kemarin, apa itu kok tiba-tiba Habib Rizik gurune NU katanya. Loh itu makanya penting untuk dijaga seperti ini. Makanya beragama itu di dalam tradisi santri, karena agama ini puncak, sudah gak ada yang berani bantah. Karena selalu mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah. Kalau sudah qala Allah Ta'ala sampai berani bantah. Makanya kiai-kiai pesantren itu dibagi dua. Ada kiai sakti, ada kiai kurang sakti. Kalau kayak saya ini kiai kurang sakti, makanya nggak usah dibatasi karena bisa diinterupsi. Udah malam sudah selesai saya. Nah kiai paling sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat paling sakti. Nggak ada orang berani kalau kiai sudah khutbah. Kalau sudah ittaqullah, sampean mau protes, paling ittaqullah turu. Loh makanya kelompok khotib ini yang absolut kebenarannya karena nggak ada yang berani bantah, maka agar nggak ngawur dikasih tongkat sama suruh baca. Akhirnya begitu baca ya sopan, ittaqullah. Begitu tagnya nggak ada ya saudara Jokowi ya gitu. Bawa tongkat santun, ittaqullah. Wong pegang tongkat, begitu tongkatnya nggak ada ya nuding siapa aja ini. Makanya kalau mencari kelompok-kelompok yang kucluk-kucluk itu ya lihat aja masjidnya pasti nggak ada tongkatnya. Jadi polisi TNI nggak usah khawatir, cari aja yang nggak ada tongkat. Mulainya dari situ. Nah sekarang kok tiba-tiba kemudian kita ini selalu diarahkan bahwa Islam yang terbaik itu di mana? Gitu loh. Di sini para wali. Makanya orang tempat kita ini punya tradisi kewalian yang luar biasa. Makanya kalau mau bikin warna baru, walinya aja diganti. Iya kan, kalau bikin warna beragama baru di Indonesia, walinya aja diganti, bikin aja wali-wali baru. Yang wali-wali itu hanya sekedar sekti aja. Kalau di sini wali mampu membuat wilayah, bikin kerukunan sampai membentuk negara. Kalau konsep wali yang di sana kan hanya sekedar terbang, paling Isra Mi'raj 70 kali sehari. Ya paling begitu-begitu aja, atau memadamkan api neraka, mengundur ke pesawat, dan paling ya gitu-gitu kan wali-wali gitu banyak. Oh itu Mbak Abbas buntet aja bisa kayak gitu aja. Gak usah jauh-jauh. Generasi saya aja masih bisa kalau yang begitu-begitu aja. Tapi yang gak sekelas memadamkan api neraka ya gak itulah. Tapi kalau hanya sekedar ngerubuh wit klopo ini masih bisa. Menjatuhkan pohon semuanya ini masih bisa. Yai kok. Tinggal nyuruh banser habis.
Loh, ini makanya sekarang ini ada bandul kewalian itu mau digeser. Jadi kita akhirnya lupa bahwa wali-wali kita itu hebat-hebat. Tapi yang kemudian diceritakan itu walinya orang lain. Seolah-olah mereka ini wali paling top. Jadi karena apa? Wali itu menempati tempat khusus. Karena wali-wali itulah yang dulu menyebarkan agama Islam. Dan wali-wali itu hadir di tahun 1400. Kalau yang diceritakan ini kan wali belakangan, wali 1800, ya kalah dulu no. Telat itu sudah, wali yang telat itu wali Kasep. Diceritakan. Nah, itu ini makanya nenek moyang kita ini wali-wali. Nah, yang meneruskan wali itu apa? Ya orang NU, penerus para wali. Makanya NKRI harga mati, karena kalau NKRI-nya rusak, maka manusianya yang mati. Persis dulu, persis apa? Filistin itu negaranya kacau, manusianya mati. Itu kita dulu juga sama, waktu belum punya negara ya dibantai sama penjajah, tapi kita selesai memenangkan perang karena kita rukun. Sana itu sudah jelas-jelas Gaza itu dibantai habis, suruh rukun aja nggak bisa. Fatah sama Hamas suruh duduk bareng rukun nggak bisa, tetap tembakan. Itu makanya kita ini enak rukun kayak gini. Makanya terus apa isu-isu besar yang mengganggu Indonesia pasti diselesaikan sama kiai. Ini bendera tauhid, paling kita jawab enggak, itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak, wong aku tahlilan ya la ilaha illallah. Aku anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau pergi ke sawah pakai arit, pergi nukang pakai palu. Masih enak kita ini punya negara. Musim corona, kalau nggak ada kiai pusing itu polisi sama tentara, nyuruh orang berhenti sholat Jumat. Untung masih ada kiai, akhirnya kiainya nggak usah Jumatan ya, siap kiai. Udah. Kenapa mereka berhenti kalau kiainya menyuruh Jumatan? Ya karena kiainya kalau nggak khutbah, siapa yang mau khutbah? Enak itu, wabah corona kemarin, terus kiainya suruh menjelaskan, kiai tolong jelaskan corona. Kiai masih ketemu umatnya setiap hari begini. Jadi ngajari orang dalam sistem edukasi sosial di luar yang formal, kita masih jalan. Iya, edukasi publik itu kita masih punya ruang kayak begini, puluhan ribu orang. Tadi pagi saya di Purbalingga, ribuan orang. Semalam di Cilacap, oleh Syekh Mas'ud, ribuan orang. Saiki ribuan orang, saya engko ning Palimanan apa ning satu. Terus besok pagi di Jepara. Kita masih punya ngajari orang. Makanya kiai-kiai suruh jelaskan corona, ya dijelaskan para hadirin. Kita ini zaman digital, manusia nggak bisa diatur karena medsos. Mulut manusia sebisa-bisanya bunyi suka-sukanya, tangan manusia punya jempol buka apa saja. Maka dosa manusia ada di mulut dan ada di jempol. Maka dari itu azab Allah turun. Itu dijelasin gitu orang mantruk-mantruk gini, azab Allah turun. Mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiai ini ngarang. Enak kita ini. Kayak gini, makanya kalau negara butuh apa, ngomong aja sama kiai. Pasti disampaikan ke masyarakat. Musim teroris, kiai semua ngomong teroris. Musim kerukunan, kita semua ngomong kerukunan. Musim habis pilkada, kita juga yang mendamaikan umat. Karena apa? Kerukunan itu penting. Nah itu ada di dalam kerangka pesantren. Makanya pesantren ini proses sosialnya masih jalan. Amma ba'du.